wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan coba memperlihatkan cara mendiagnosa sistem manajemen engine yang nanti akan memanfaatkan scan tool untuk memeriksa error apa yang terjadi pada engine mesin. Pertama, tentu kita seperti biasa pemeriksaan awal, apakah ada kendala fisik dan lain sebagainya. Namun jika pemeriksaan awal dilihat normal, bisa langsung cek untuk mengaktifkan mesin. Ya, kita lihat pada dashboard mobil tidak terdapat kerusakan. Ya, langkah pertama tentunya pemeriksaan awalnya kita lihat dashboard yang ada pada mobil. Ya, di sini bisa dilihat ada indikator salah satu sensor ataupun bagian engine tidak berfungsi dengan normal. Karenanya langkah selanjutnya kita bisa melakukan scan, kira-kira di bagian mana kerusakan itu terjadi. Di sini scan tool kita sudah disiapkan, kita bisa langsung memilih menu OBD. Lalu pilih pilihan nomor 3, diagnosis trouble code. Ya, terlihat di sini kerusakan atau bagian yang tidak normal dimunculkan di hasil scan kita. Nah, kita bisa langsung mengecek pada bagian evaporate emission system control valve circuitnya. Ya, seperti hasil pemeriksaan tadi, kita bisa cek ke intake sensor udaranya. Nah, ternyata di sini tidak terpasang. Sekarang kita coba pasang sensor udaranya ya. Ya, setelah melakukan perbaikan tadi, di sini masih terdapat dicetak kerusakannya atau gangguan trouble yang terjadi. Kita bisa melakukan erase atau menghapus data lama. Untuk kemudian, ya. Sekarang kalau dilakukan diagnostik ulang, maka kerusakan yang tadinya didapatkan sudah tidak ada lagi. Ya. Dan juga di dashboard tadi sudah ditunjukkan sensor yang dikatakan error itu sudah tidak ada. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mengukur drop volt atau tegangan pada saat mobil di starter. B, coba di starter mobilnya. Oke. Ulang nih, matikan dulu, terus di starter, setting ini. Starter nih. Oke, siap. Ya, terlihat bahwa tadi ketika dilakukan starter mobil, tegangan berkisar di antara 9 sampai 10 volt, yang berarti masih berada dalam kisaran normal. Terima kasih. Kerjaan selanjutnya adalah pemeliharaan baterai. Untuk pemeliharaan baterai ini kita akan coba mengukur tegangan, berat jenis, ketinggian air baterai, dan kondisi rumah baterai. Apakah ada tanda kerusakan pada baterai. Untuk mengukur tegangan sendiri, biasa kita gunakan ampermeter. Kita setting pada tegangan 20 karena kondisi normalnya 12. Kita coba. Jika dicoba maka
Ya, terlihat bahwa tegangannya 12,33 volt. 3233 berarti bahwa aki berada dalam kondisi normal untuk tegangannya. Untuk ketinggian air baterai sendiri bisa dilihat secara visual. Di sini ada keterangan lower dan upper level. Sebaiknya berada di antara dua garis ini. Jangan sampai berada di bawah, jangan sampai melebihi. Sedangkan untuk menguji massa jenis aki, kita bisa menggunakan alat hygrometer. Caranya dengan membuka salah satu tutupnya, lalu kemudian dilakukan pengambilan isi aki, tekan, lalu ambil sekali saja. Usahakan sampai indikatornya mengapung. Nah, di sini terbaca bahwa indikatornya berada dalam kondisi merah, menunjukkan di garis merah. Berarti bahwa massa jenisnya tidak normal dan sebaiknya dilakukan pergantian. Jika dilihat diasumsikan bahwa alat ini berada dalam kondisi normal dan baik-baik saja. Nah, itu untuk massa jenisnya. Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kondisi lampu kepala, lampu sein, klakson, dan lampu rem, serta pemeriksaan lampu indikator di dashboard. Silakan bisa dicek di depan kondisi. Undur, nggak usah? Nggak usah ada. Ya, oke, sudah. Cukup. Ya, klakson berada dalam kondisi bagus. Terima kasih. Ini fuse selanjutnya, yaitu untuk ignisi atau pembakaran. Lalu ada juga fuse untuk API, dan fuse lainnya kita cek satu persatu untuk melihat apakah sekring atau fuse ini tersambung, masih berfungsi dalam kondisi baik. Nah, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan perbaikan kerusakan pada sistem pengaman kelistrikan. Pada pekerjaan pertama kita akan coba meriksa sekring, lalu kemudian lampu kepala, lampu sein, klakson, lampu rem, dan lampu indikator yang ada di dashboard. Oke, mari kita lihat. Pertama, tekan dulu. Kita buka fuse box atau kotak skringnya untuk mengecek ada yang longgar atau tidak, dan seperti biasa kondisinya dalam kondisi bagus. Lalu cek masing-masing skring. Caranya dengan ditempelkan pada bodi. Kita bisa lihat di fuse box ini ada petanya atau petunjuk untuk masing-masing fuse. Misalkan kita cek untuk fuel pump, apakah fuse-nya jalan, ada. Oke, menyala, berada dalam